Jadi soalan seterusnya, macam mana zaman sekarang ni kita tahu diorang ni jenis yang very outspoken, jenis yang jujur. Kalau diorang suka, suka. Kalau tak suka, diorang akan cakap je. Tapi benda tu terbawa sampai ke peringkat perkahwinan di mana suami ni jenis maki hambul lah. Ada benda je tak kena. So dia maki isteri dia sampai ke satu tahap yang macam tanggungjawab seorang suami yang mendidik anak pun dia tak galaskan dengan baik. Sampaikan mencari nafkah pun jadi dipegang oleh seorang isteri tu. So macam mana tu Habib pesanan untuk lelaki lah, apa sebenarnya sebagai seorang suami ni tugas mereka untuk nak bawa keluarga tu ke arah mana? Sebab tanggungjawab dia orang besar kan, bukan setakat kahwin, okey dah settle. Mungkin pesanan lah daripada Habib. Jadi Nabi SAW itu bersabda bahawa khairukum fi ahlihi wa ana khairukum fi ahli. Semulia-mulia laki-laki di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan akulah manusia yang paling baik dengan keluargaku. Jadi Nabi Muhammad itu mencontohkan beliau adalah manusia yang terbaik terhadap keluarganya. Dan sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik dengan keluarganya. Jadi laki-laki itu adalah baik menurut Allah dan Rasulullah SAW adalah yang paling baik dengan keluarganya, yang bertanggung jawab, punya responsible kepada tanggung jawab kepada keluarganya, ya. Dan laki-laki yang baik adalah yang dia memiliki menjalankan kewajiban sebagai laki-laki adalah memberi nafkah kepada istrinya, nafkah yang lahir dan nafkah yang batin. Harus mencukupi, ya, nafkah itu makan, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anaknya juga seperti itu, pendidikannya, tanggung jawab dari bala laki-laki itu, makan, minum anak, tempat tinggalnya, pakaiannya anak tersebut. Itulah tanggung jawab dari laki-laki itu. Kemudian lebih dari itu juga adalah pendidikan agama. Bagaimana laki-laki menjadi imam, mencontohkan untuk membawa imam kepada istri dan anak-anaknya menuju surga, menuju kepada kejayaan yang hakiki nanti di akhirat. Kalau laki-laki itu tidak bisa memimpin dan tidak bisa membawa istrinya dan anak-anaknya ke surga, ya, paling tidak bersama-sama lah mengarahkan kepada ke Al-Quran, ke hadis, ke ulama-ulama yang mulia untuk bisa mendapatkan nasihat dan mendapatkan saran yang nanti bisa menjadi petunjuk menuju kepada surga. Maka laki-laki yang baik adalah laki-laki yang dia paling baik dengan keluarganya. Nabi SAW dengan kemuliaannya, dengan kehebatannya sebagai pimpinan Nabi dan Rasul, ya, beliau itu sangat mesra dengan istrinya, sangat manis dengan istrinya. Ya. Kalau minum Rasulullah, maka minumannya disuapkan kepada istrinya juga, menyuapin kepada istrinya, gitu. Seperti itu. Rasulullah kadang juga mencuci bajunya, membersihkan rumahnya sendiri. Apabila terompahnya sobek, bajunya sobek, beliau menjahit sendiri, gitu ya. Beliau ikut membantu kerepotan, busy yang terjadi di rumah tangganya kepada istrinya. Apabila putrinya datang, Rasulullah berdiri, dicium di antara di keningnya yang tengah, dipeluinya anaknya dan didudukkan tempat duduknya sambil ditanya apa gerangan yang dihajatkan oleh putrinya tersebut. Kita begitu mesra Nabi SAW dengan putrinya, begitu mesra juga Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Begitu, jadi kedatangannya selalu dirindukan, nasihatnya selalu ditunggu oleh istri dan anak-anaknya. Ya, keberadaannya menghangatkan, keberadaannya membuat kebahagiaan dan arwah kemesraan sendiri
terhadap istri dan anak-anaknya. Begitulah tugasnya seorang suami di tengah-tengah keluarganya, gitu. Dan berikan satu hal yang kualitas ya dengan istri dan anak-anak kita. Jangan kita sibuk ya untuk bekerja, sibuk mengurusi sana sini, sedang kesibukan kita hanyalah sebuah benda. Office adalah benda, yang kita hasilkan uang ringgit juga benda. Mau kereta, rumah juga benda, tetapi nyawa ini yang jadi tanggung jawab kita, istri dan anak kita, jauh lebih penting daripada benda-benda itu. Mestinya benda-benda itu membuat istilahnya jiwa dan nyawa istri dan anak kita bahagia, tapi justru karena sibuknya kita mengurusi benda, akhirnya kita lupa terhadap nyawa-nyawa ini, padahal mereka adalah darah daging kita. Ini berpikirnya kebalik ya. Kebalik. Demikian juga seorang istri harus menjadi seorang istri yang solehah. Bagaimana istri yang solehah? Ciri-cirinya 3 itu wanita yang solehah. Dan tahuilah bahwa orang istri yang solehah itu, dia pasti dijamin masuk surga. Bahkan nanti 8 pintu surga akan dibuka oleh Allah Ta'ala, dan 8 pintu surga itu akan memanggil-manggil namanya seorang wanita yang solehah itu, masuk dari pintu mana saja dibolehkan sebagai kehormatan dan penghargaan dia. Ya. Kemudian istri tadi itu yang salihah itu, adi idza nazarta ilaiha saratka, apabila kamu memandangnya kamu bahagia. Ya, karena dia berrias, berdandan dengan baik, cantik di depan suaminya gitu ya. Bukan cantik ketika berada di mall dan di dalam acara resepsi ya, tapi kalau di rumah malah tidak bagus ya, tidak gitu. Sebaliknya di rumah harus cantik. Wa idza amartaha ata'atka, apabila kamu perintah dia taat. Wa idza ghibta hafizat farjaha, apabila kamu tidak ada di rumah dia menjaga kehormatannya, tidak berbual-bual dengan laki-laki yang lain, tidak chatting-chattingan dengan laki-laki lain. Itulah wanita yang salehah ya. InsyaAllah apabila seimbang antara perbuatan laki-laki dengan perbuatan istri tersebut, maka akan terjadilah kehidupan yang harmonis, rumah tangganya akan baik, ya, terjaga, selamat dunia dan akhirat insyaAllah, dan dapat anak-anak yang soleh-soleh.